Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sekarang saya di episode ketemu sama ibu-ibu ya. Ibu-ibu dosen yang ada di program studi kebidanan Diploma 3. Oh ya, saya lupa kenalin diri dulu. Nama saya Fatimah Nurjanati Iskandar. Ketemu lagi di podcast Unisal ya. Hari ini akan ada perkenalan dari kedua ibu-ibu hebat ini ya. Seperti ibu kita Kartini ya. Kita kayak lagi ada acara Kartinian gitu ya. Padahal kita akan membahas mengenai program studi yang ada di Unisal. Salah satunya adalah kebidanan. Nah, inilah pelopor kita, kebidanan di Unisal ya. Tapi mending nanti perkenalan aja dulu karena tak kenal maka tak sayang gitu kan. Kalau udah sayang kita lebih enak kan ngobrolnya. Udah sayang nggak bisa lupa. Bener, udah sayang nggak bisa lupa sama kebidanan. Iya, jangan kemana-mana mikirnya ya. Oke lah, untuk mempersingkat waktu silahkan. Mangga mau dari ibu sebelah ujung. Oke. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Irma Rosliani Dewi. Saya di sini sebagai dosen dari kebidanan. Kebidanan. Rumahnya di mana, Bu? Saya rumah di Banjaran untuk di Kabupaten Bandung juga. Dekat dengan kampus 1 Unisal. Iya. Ya, di Ciganitri, Bojong Soang, Banjaran, dekat lah gitu ya. Oke, lanjutkan. Baik, perkenalkan saya Nengri Karismayanti. Saya merupakan dosen kebidanan. Saya asal dari Garut. Nah, Garut, Iya. tapi suka kesini ya. Iya, Oke, dan dekat selalu sama. interaktif lah gitu. Oke. Perkenalan udah ya tadi Ibu Irma dan Ibu Nengrika. Bu Neng Rika. Oke, lebih dekat nanti teman-teman kalau misalnya bergabung di Universitas Al-Aitam ambil kebidanan nanti ketemu sama ibu-ibu hebat ini ya. Oke, sekilas aja ibu-ibu. Kalau kemarin siap. saya berapa episode bapak ibu, sekarang ibu-ibu ya. Sekilas aja mengenai program studi kebidanan Diploma 3 yang ada di Universitas Al-Aitam. Belajar apa aja sih Bu? Mangga, jangan gelut Bu, satu-satu aja. Oke, terima kasih untuk waktunya Ibu. Di sini di tiga kebidanan Unisal ini kita akan belajar semua mengenai tentang kewanitaan Ibu ya, khususnya nih tentang reproduksi, kemudian tentang asuhan kebidanan. Selain itu, kita juga akan belajar mengenai kewirausahaan dan kita diselangi dengan digital bisnis karena kita ini di era globalisasi ya Bu ya, karena tidak bisa menolak teknologi nih Bu. Betul. Karena kalau misalnya kita menolak teknologi sudah jadul nih Bu ya, Jadul banget. Iya, betul. Kalau dulu mah parajinya. Paraji. Tiasa ya Sekarang nggak bisa. Sudah nggak bisa teman-teman itu. Iya, betul. Jadi di sini makanya di kampus kebidanan Unisal ini kita akan selain belajar asuhan kebidanan, kemudian alat kesehatan reproduksi, kita di sini akan belajar juga kewirausahaan dan digital bisnis itu. Karena wanita itu selain jadi bidan harus pandai-pandai juga berbisnis. Makanya saya sebut ini pelopor kebidanan di Unisal. Karena seperti Ibu kita Kartini ya, jadi kayak pejuang tangguh seorang perempuan gitu ya, yang memperjuangkan kebidanan gitu supaya lebih tenar lagi kebidanan. Karena sekarang ini program studi kebidanan lagi banyak banget yang diminati. Betul. Kenapa? Kira-kira? Karena Kalau dari berdasarkan riset gitu Oke. lah. Tadi menambahkan apa yang sudah dibicarakan oleh Ibu Irma itu betul. Jadi karena kebidanan itu bukan hanya belajar tentang bidan melahirkan ataupun hamil, tetapi seluruh alur kehidupan perempuan kita pelajari. Jadi mulai dari zigotnya, kemudian jadi janin, kemudian sampai pada bayi, kemudian balita, usia prasekolah, kemudian remaja. Usia prasekolah juga diajarkan nanti di kebidanan. Belajar usia prasekolah. Saya baru tahu itu. Kemudian nanti kan akan naik pada usia remaja. Remaja kita akan pelajari apa-apa saja kebutuhannya. Setelah remaja akan ada usia dewasa. Ya, kemudian betul. sebelum menikah. Setelah menikah pasti akan banyak yang kita pelajari tentunya. Banyak masalah yang dihadapi. Setelah menikah, kemudian setelah curhat aja saya mah. Betul. Setelah menikah tentu ada fase hamil melahirkan. Setelah melahirkan ada nifas. Kemudian setelah nifas nanti akan ada masa di antara dua produksi. Ya. Jadi antara dua kali kehamilan itu ada satu masa tenggang. Nah di sana kita akan belajar apa saja sistem atau mekanisme yang akan terjadi pada ibu yang ada di antara dua kali reproduksi. Kemudian
bukan hanya itu saja. Nanti kita akan kembali kepada masa premenopause. Apa itu? Premenopause Kira-kira? itu adalah masa di Saya mana pura-pura nggak tahu aja. Teman-teman nggak tahu soalnya. Iya, Betul. adalah masa di mana seseorang itu sebelum menginjak pada masa menopause. Nah, kemudian nanti premenopause, menopause sampai dengan pasca menopause atau post menopause. Jadi seluruh alur kehidupan perempuan itu kita pelajari. Sehingga bukan hanya terjadi pada ibu hamil dan melahirkan saja. Nah, itulah mengapa bidan di mana-mana biasa dibutuhkan. Iya. Karena kita tahu, apalagi kalau perempuan kan dengan perempuan lebih mengerti. Iya, lebih paham ya. Lebih paham. Sekalian ibu-ibunya nanti curhat sama teman-teman kalau udah jadi bidan ya Iya, nanti. itu. Karena kalau dulu memang kebidanan agak kecil ya, terpencil lah ya. Tapi kalau sekarang, wow, dicari tuh kebidanan mau di betul. mana-mana sekarang karena angka pernikahan juga tinggi sekarang betul. ya, betul ya. Betul. Ibu bidan yang sering banyak kaum milenial mungkin yang sudah menikah kan gitu di umur-umur. Kira-kira ini mah di luar dulu konteks ya. Kalau menikah umur milenial berapa tahun tuh biasanya? Sesuai dengan standar WHO tetap ada pada 20 untuk perempuan, kemudian 25 pada laki-laki. Oh gitu, dengar ya itu ilmu. Jadi kuliah dulu aja. Betul. Bisa ya kan? Iya, betul. Kuliah sambil kerja atau kuliah sambil jadi staf kebidanan bisa Nah, gitu bisa. ya. Oke. Bisa. Oke, tadi sekilasnya banyak banget ya. Ada ilmu-ilmu memang ternyata kebidanan ini bukan hanya melahirkan aja, mengandung, melahirkan enggak, tapi ada before after setelah melahirkan. Ya, betul. Atau before bagaimana bisa subur gitu kan. Bagaimana perempuan ini terjaga dengan baik atau seorang ibu turunan perempuannya harus sehat gitu kan ya. Nah, betul. itu juga akan diajarkan di kebidanan. Dan mungkin di kebidanan ini banyak banget prakteknya. Sangat. Kira-kira aja deh Bu, apa yang praktek yang paling menarik gitu? Pada saat apa yang bikin mahasiswa tuh antusias gitu? Wow. Anak-anak biasanya pada saat menolong persalinan. Wah, Betul. itu hebat sih ya. Hidup dan mati itu. Iya. Ya, karena kalau kita lihat standar pun sudah ada 60 langkah. Jadi kita nggak hanya 60 langkah. 60 langkah yang Saya baru tahu. Iya, ada daftar tiliknya yang memang harus kita lakukan step per step dan harus sesuai dengan prosedurnya. Oh. Gitu. Jadi gak boleh lewat ya, Nggak sama boleh. kayak dokter ya. Betul. Karena namanya kesehatan itu ya, kalau teori mungkin kemarin ya masih bisa, iya ada tapi kalau kebidanan sama dokter nggak bisa tapi Nggak gitu bisa. kan, harus sesuai prosedur, standarnya seperti apa. Nah berarti ini mah cocok untuk calon mahasiswa baru yang memang bahasa Indonesia bahasa Sundanya keyengnya kalau katanya ya, jadi harus fokus gitu Fokus kan, dulu. orang yang fokus. Tapi kalau misalnya nggak fokus mending jangan ambil dulu kebidanan karena ini akan berpengaruh pada banyak orang gitu Iya, kan, betul. apalagi kita menghadapi seseorang pasien yang memang hidup matinya ada di kita gitu. Bahkan 2 nyawa sekaligus. Kan 2 nyawa. Bisa lebih dari 2 nyawa apabila kehamilannya lebih dari 1. Oh iya. Dan Kalau kita- kembar, Iya, ya 4. betul. Oh, Iya, udah. berarti Oke. gitu. Berarti memang hebat banget sih ya. Jadi seorang pahlawan yang tidak terduga. Tapi kebidanan juga bisa jadi dosen. Benar kan? Bisa. Iya, bisa jadi pendidik. Iya, Ya, jenjang karena karirnya tinggi. apa coba alasannya Ibu sebagai dosen kebidanan? Kenapa? Padahal jadi bidan aja, Bu. Oh, So, gitu. kira-kira. Boleh saya dulu atau Boleh, Ibu silakan. Irma dulu, Ibu Irma dulu. Udah jangan berantem terus. Iya. Oh enggak, siapa aja? Ya, kalau saya pertama tuh emang saya latar dari orang tua saya guru. Jadi Oke. betul. Jadi saya pengen menjadi penerus orang tua saya. Jadi guru, tapi saya waktu itu tidak mau jadi guru SD karena pusing, Bu. Iya, Mengurus iya. anak-anak ya. Dan di SD nggak ada kebidanan. Nah, betul. Makanya saya kuliah kebidanan, setelah jadi kebidanan saya lebih menarik, fokus lagi menjadi dosen, kemudian saya kuliah lagi dan sekarang alhamdulillah menjadi dosen seorang bidan. Iya, Gitu. alhamdulillah. Iya. Ya, dua-duanya udah jadi dosen tetap, teman-teman ya. Jadi dosen tetap. Teman-teman di kebidanan dosen tetapnya ada berapa, Bu? Ada sekitar kurang lebih 7 orang. 7 orang. Tuh, Iya, udah maksimal banget untuk mungkin sekarang karena Unisal ini baru lahir 5 bulan ya. Iya. 5 bulan setelah ada merger antara akademi dan politeknik sehingga jadi Unisal itu baru 5 bulan. Jadi dibuka pendaftaran itu tinggal 3 bulan lagi. Iya, betul. Ya, tinggal sekarang bulan Mei akhir, Juni, Juli, Agustus. Betul. Atau Juni, Juli, Agustus, September. Karena September kita masuk awal pertengahan gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai kehabisan kuota untuk daftar di kebidanan. Oke, jangan dulu ke situ deh. Keunggulan dari prodi kebidanan di Universitas Tali Al-Aitam
itu apa kan biasanya kebidanan itu adanya di sekolah tinggi gitu kan, Iya, betul. akademi biasanya. Kenapa Unisal itu ambil di apa di universitas ya? Karena universitas ini pengen agak beda aja, makanya diambillah kebidanan. Kan biasanya farmasi atau apa, Iya, tapi Unisal ini memang pengen kebidanan ini hidup gitu. Gimana? Kira-kira keunggulannya apa di prodi kebidanan? Mau siapa? Silakan. Oke, boleh. Saya, Silakan. saya izin untuk sharing. Kalau kita lihat di KKNI itu ada jenjang karir seorang bidan ataupun dosen. Jadi karena kita ini adalah pendidikan vokasi, jadi ketika ada pendidikan vokasi itu berawal dari D3 ya. Nah, untuk di Unisal sendiri ini sudah ada pada naungan universitas. Nah, sehingga dan insya Allah kan nanti kita akan launching untuk program S1 kebidanan. Ya. Sehingga kenapa kita harus memilih Unisal? Itu pertama nanti akan ada program S1-nya, kemudian juga Bukan S1 lebih ke D4. Oh iya, D4 dan profesi ya. Karena vokasi kita. Iya, vokasi. Kemudian yang keduanya di Unisal itu selain daripada lingkungannya yang kondusif, tenaga pengajarnya pun juga insya Allah kita profesional. Iyalah, bidan asli. Insya Allah. Iyalah, masa aja. Iya, betul. Bukan hanya pendidik saja, banyak teman-teman Iya. kita juga yang praktisi ya, yang membuka praktek sendiri gitu atau bekerja di institusi pendidikan, sehingga sangat cocok gitu untuk para calon mahasiswa baru yang ingin melanjutkan pendidikannya di Unisal. Insya Allah kami pendidik di Universitas Ali Al-Aitam ini akan memfasilitasi apapun yang yang menjadi kebutuhan daripada seluruh mahasiswa atau seluruh calon mahasiswa di Universitas Ali Al-Aitam ini. Iya, betul banget. Saya selalu tidak berhenti ya mengatakan bahwa di setiap podcast yang kemarin itu episode sebelumnya ada program studi yang lain selain kebidanan dan vokasi lain yang ada di Unisal, bahwa dosen tetap yang kami hadirkan itu bukan dosen tetap yang biasa aja gitu ya, Betul. tapi dosen tetap yang sesuai dengan alurnya, sesuai dengan job desk-nya, sesuai dengan profesinya. Kalau bidan, kebidanan ya seorang bidan ternyata, tapi seorang bidan juga ternyata bisa selesai di S2, ya kan? Iya. Berarti belajar itu tidak henti ya, walaupun kita riweuh ya kudu ngalanjutkeun kan, tapi orang kudu lulus gitu kan. Nah, makanya karena salah satu persyaratan jadi dosen itu adalah S2 salah satunya. Nah, itu ya, jadi teman-teman nggak akan ragu lah gitu, karena teman-teman akan belajar langsung kepada praktisinya, ahlinya secara langsung. Kalau kemarin hukum, ahlinya hukum ada gitu kan, terus bagian agro ada si ibunya agro gitu. Kalau sekarang bagian kebidanan ini ahlinya gitu, seorang bidan, dan juga sering kemarin juga ada kontribusi vaksin ya. Iya, betul. Itu memang kebidanan dihadirkan. Iya. Oh, dihadirkan. itu program apa pemerintah? Program pemerintah untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Jadi kita dari dosen Unisal itu ikut melaksanakan kegiatan vaksinasi COVID-19 untuk menurunkan angka penyebaran COVID-19 itu. Iya, berarti kan ada ilmu nyuntiknya ya? Ada, iya kan? pasti. Nah, jadi kan bukan melahirkannya aja, bukan nyuruh ibu-ibu ngeden aja gitu kan. Jadi ada ilmu-ilmu kedokterannya sedikit lah ya, sedikit nggak terlalu banyak, tapi bisa berkontribusi untuk masyarakat gitu kan. Bagaimana pengabdian masyarakatnya teh kena gitu ya, ilmunya tuh. Itu mungkin ibu-ibu ya, kita singkat aja, padat dan jelas supaya teman-teman tidak ada pertanyaan lagi. Apa sih yang mengenai, mungkin mereka sudah tahu kebidanan itu lebih ke sini, tapi tadi dijelaskan bahwa kebidanan di Unisal ini ada wirausahanya. Betul. Tadi apa? Dan Kira-kira bisnis prospek digital. kerjanya apa? Iya. Selain jadi bidan. Oh, banyak sekali. Banyak Apa banget coba? ya. Bisa jadi bidan di puskesmas, bisa jadi bidan di klinik, bisa jadi bidan di rumah sakit. Betul. Bisa jadi seperti kita, jadi Oke. dosen. Bisa buka bidan? Bisa. Bisa, Saya buka praktek. sendiri Di rumah buka sakit praktek. bisa? Bisa. Gitu. Bisa jadi bidan bisnis juga bisa. Bisa. Karena kita Bidan di sini trainer. belajar bisnis digital. Kayak gimana bidan bisnis digital, makanya gabung di Universitas Ali Al betul. Aitam. Betul kan Ibu? Iya, Betul kalau banget. sekarang dibuka nanti nggak akan Nah, supaya penasaran teman-teman, Nah, itu. nanti juga akan ada podcast selanjutnya mengenai kebidanan tersendiri gitu ya, lebih Siap. detail. Kalau sekarang
podcastnya tentang ini aja dulu, kenalan aja dulu ya. Siap. Itu mungkin Ibu, terima kasih sudah hadir di podcast Unisal. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di luar sana atau saudara masyarakat mengenai kebidanan yang kami hadirkan di Universitas Salih Al Aitan.